Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika bihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Wa qala aidan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat teriring salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimin ulama, guru-guru kita. Dan alhamdulillah dinul Islam telah sampai kepada kita selaku umat beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah, berjumpa kembali dengan agenda rutin, yakni agenda yang selalu dilaksanakan ba'da qiyamul lail. Biasanya jam 3 kita mulai kajian dengan judul atau kitab yang dikaji adalah Kitabul Adab, yang mana Kitabul Adab ini merupakan hasil karya daripada guru kita, yakni Syekhuna Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullah ta'ala, dari madhab Asy-Syafi'i atau dari madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa hari ini? Tanggal 23 April tahun 2022, atau bertepatan dengan hari keberapa Ramadan kita? 21 Ramadan. Alhamdulillah, ini adalah 10 hari terakhir pada bulan yang mulia ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, menerima puasa kita wabil khusus, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, senantiasa memberikan rahmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita diperjumpakan kembali tidak hanya sampai Idul Fitri, tapi sampai Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya rahimakumullah, seperti kebiasaan kita sebelum memulai Kitabul Adab ini, kita mengirimkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab sebagai bentuk ta'zim dan cinta atas ilmu yang telah beliau torehkan sehingga kita mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ini. Kita kirimkan suratul Fatihah, tawasul, tabarukan sebagai bentuk pendekatan diri juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan dan manfaat fi dunia wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati Rasulullah Nabil Mustafa Habibina wa Syafiina wa Qur'ana Nasil Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thayyibin wa sallallahu alaihi wa ila ruhi al-Fatihah sallallahu alaihi wasallam wa sallam Umar Farus wa ila hadratil azim wa ila khusul hadrati wassalatu sultan li Allah wa la darti sunnah Muhammad alam al-habib Sayyid bin Ibrahim bin Sayyid bin Sumat Pa'alawi, khusus ila darati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar Pa'alawi al-Husaini bi barakati wa karamati wa syafaati al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Adab kita mulai, karena kitab ini mencakup 50 adab dalam 50 keadaan yang disadur pula kitab ini dalam beberapa kitab ya pada juz awal, terutama dalam kitab Al-Anwarul Musyarrafatu fil Adabi wal Adriyati fil Ahya fil Ahwalil Mukhtalifah, yakni 100 doa dalam 100 keadaan yang berbeda-beda yang diriwayatkan daripada hadis Nabawi dan doa salafus saleh. Kita mulai ini pada bab yang kedua. Jadi 50 adab ini sudah kita bahas pada adab yang pertama, ada 49 adab lagi. Kalau adab yang pertama adalah adab sebelum tidur dan adab bangun tidur. Itu sudah ditulis. Kalau adab sebelum tidur ada 36 adab atau 36 amalan, amaliyah yang mesti dikerjakan. Setelah bangun tidur ada 4 yang harus kita kerjakan amalan-amalannya. Dan kita sekarang masuk kepada bab 2, yakni adab ketika bermimpi baik atau bermimpi buruk. Adapun adab ketika bermimpi baik, ya kita alhamdulillah sudah dijelaskan pada poin yang pertama dan yang kedua. Kita lanjutkan yang berikutnya. Adab-adab ketika bermimpi baik. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur inilah yang timbul dalam hati, dalam kalbu sanubari kita, sehingga menimbulkan kecintaan kita kepada Allah dan timbulnya cinta Allah kepada kita. Kemudian selain daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang riang gembira, yang penuh dengan kebahagiaan, maka lafaz-lafaz kalimat-kalimat indah pun harus kita tunaikan dalam lisan kita, berupa doa-doa yang istimewa seperti yang telah Abia bacakan di pertemuan sebelumnya, yakni alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma ij'alha saratan nafi'ah tasurru wa la tagurru wa tanfa'u wa la tadurru. Allahumma la taj'alna minal mustadrajina bin na'ma wala minal mu'diyina bil bala. Ya, itu ada dalam Al-Wasail pada halaman 142. Yang ketiga adalah tidak boleh menceritakan mimpi baiknya. Tidak boleh menceritakan mimpi baiknya kecuali hanya kepada orang yang dicintainya dan amanah. Jadi yang ketiga ini adalah tidak boleh menceritakan mimpi baik kita kepada orang lain, kepada siapapun tidak boleh, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang tersebut adalah amanah. Kenapa alasannya? Karena dikhawatirkan mimpi baik kita jadikan guyonan bagi orang-orang yang tidak amanah, wabil khusus. Kita ceritakan mimpi baik kita hanya kepada orang-orang yang kita cintai dan dia berlaku amanah dalam hidupnya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yal hasanatu minallah fa idza ra'a ahadakum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Rawahul Bukhari. Ar-ru'yal hasanatu minallah. Apa kata baginda Rasul? Datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu. Jika salah seorang dari kalian bermimpi baik, fala yuhaddits bihi illa man yuhibbu. Maka mimpi tersebut janganlah diceritakan kecuali kepada orang yang dicintai. Jadi kita bermimpi baik tidak sembarang menceritakan kepada orang, kecuali orang-orang terdekat yang memang kita cintai, kita sayangi. Kita menceritakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mimpinya adalah mimpi yang baik. Ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah Ta'ala mengisahkan perkataan Nabi Yakub alaihi salatu wasalam kepada putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dalam Quran surah Yusuf ayat yang kelima, Allah Ta'ala berfirman, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ayahnya berkata, Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Karena jika kamu menceritakannya, maka mereka akan membinasakanmu. Ya, ini kita tahu sejarah atau kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya. Ini menandakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Yusuf ayat yang kelima, bahwa tidak boleh menceritakan kisah yang baik, mimpi yang baik kepada orang-orang yang tidak baik tentunya. Karena jika kita bermimpi baik kemudian menceritakan mimpi baik kita kepada orang yang tidak baik, yang tidak amanah kepada kita, tentunya mereka akan semakin dengki kepada kita. Oleh karena itu, alangkah indahnya ceritakanlah mimpi baik kita hanya kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, dan dia adalah amanah, yakni tergolong orang-orang yang senantiasa tidak menjerumuskan kita dan tidak berbuat dengki ataupun zalim kepada kita. Kemudian yang keempat, adab ketika bermimpi baik yang keempat adalah semangatnya dalam melakukan ketaatan. Semangatnya dalam melakukan ketaatan harus bertambah. Dengan diberikannya mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya kita sebagai hamba Allah yang muttaqin, sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, maka jadikan mimpi baik tersebut sebagai motivasi, sebagai giroh untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu semakin tinggi semangatnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah Allah berikan, termasuk kita bermimpi yang baik. Alhamdulillah. Jadi ini para santri rahimakumullah, jika Allah berikan kepada kita mimpi yang baik, maka kita harus semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita tutup dengan kalam hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Undur maqala wa la tandur maqala, idina syiratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.